terkait hubungan baik antara anak dengan orang tua. Sebagai orang tua, yakni warga ngaji, betapa sangat menginginkan anak bisa dapat jodoh juga dari anak ngaji di kajian kita ini. Tapi ternyata anak sudah ada pilihan atau calon yang lain. Kita sudah berusaha memberi arahan, memberi pengertian dan penjelasan sedetail mungkin, tetapi tetap juga anak bersikukuh dengan calon pilihannya. Calon pilihan anak kami juga sholat, keluaran pondok. Jika anak kami tetap bersikukuh dengan pendiriannya, akan kami ajukan banyak penjelasan kepada pihak keluarga calon anak kami, yaitu tidak akan ada acara yang aneh-aneh, sederhana dan syar'i. Kami ajukan permintaan sebagai syarat mutlak bahwa nanti setelah menjadi keluarga kami harus mau ngaji di kajian ini. Kata anak kami, ya terserah ibu. Ustadz, bagaimana ini solusinya? Namun sebelum hari H tiba, kami sebagai orang tua tetap masih rajin berdoa, berharap anak kami bisa dipertemukan jodohnya oleh Allah dengan warga sesama ngaji. Syukron, jazakumullahu khairan. Ya, wa iyyaki ibu. Jadi kalau dalam Islam usaha memilihkan atau mencarikan jodoh putra putri kita, itu yang terpenting adalah agamanya. Kalau agamanya baik, niscaya semuanya baik. Fatfar bidzatiddin taribat yadak. Maka pegangilah agamanya. Kalau agamanya baik, niscaya kita akan menjadi orang yang beruntung. Dalam keluarga putra putri kita turun atau hadir tujuan dari pernikahan, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Baiknya seseorang, agama seseorang, kalau bicara agama tentu tidak bisa lepas dari Quran dan Sunnah. Karena yang namanya agama menurut Allah ya hanya Islam, tidak ada agama lain. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Sejak Nabi Adam sampai nanti akhir zaman hari kiamat, agama di sisi Allah ya hanya Islam. Seluruh nabi, seluruh rasul itu pun agamanya juga Islam. Dalam Al-Quran disebutkan begitu. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, kalau bicara masalah agama, tidak bisa dilepaskan dari Quran dan Sunnah. Karena Quran Sunnah itu sebagaimana yang sudah kita pahami, itu adalah warisan Nabi kita. Dan Nabi kita sudah menjamin kalau kita berpegang pada keduanya, niscaya lan tadzillu, tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Taraktu fikum amroini lan tadzillu ma masaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabiyyi. Maka biar kita tidak sesat dalam memilihkan jodoh putra putri kita, maka pilih agamanya. Perkara cantik, ganteng, kaya, ya, pengusaha dan lain sebagainya itu nomor sekian. Yang penting agamanya. Kalau cantik, ganteng tok, tapi agamanya buruk, dia nggak akan menjadikan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Maka kalau sudah agama, tidak bisa lepas dari Quran maupun Sunnah. Itu jaminan dari Nabi. Nah, kita sebagai orang yang ngaji di MTA, pingin sekali menjodohkan putra putri kita dengan warga MTA juga. Apakah salah? Tidak salah. Itu keinginan kita.
salah satu ikhtiar kita. Tujuannya apa? Biar tidak terjadi percekcokan yang begitu tajam, perselisihan yang begitu tajam antara suami istri, sehingga menyebabkan perceraian hanya gara-gara berbeda dalam mengamalkan pemahaman keagamaan ini. Yang satu memahami bahwa ini sesuai Quran Sunnah, yang satu lagi ini pun juga sesuai Quran Sunnah, yang satu lagi suami misalkan meyakini berdasarkan hasil kajinya bahwa ini sesuai tuntunan Rasulullah, ternyata istrinya meyakini bahwa ini juga sesuai tuntunan Rasulullah, padahal yang satu itu betul-betul berdasarkan hadis Nabi, yang satu mungkin hanya berdasarkan perkiraan, berdasarkan dzon. Maka salah satu ikhtiar kita untuk memilihkan jodoh adalah anak putra atau putri dari warga MTA juga, biar sama pemahaman keagamaannya. Nanti kalau berbeda, itu tekanan batin juga. Misalkan ini putrinya yang ngaji di MTA, diajak oleh suaminya untuk satu acara, satu kegiatan, yang istri tadi tidak sepaham. Mungkin kegiatan itu dalam satu acara dalam keluarga besarnya, misalkan ulang tahun, misalkan ulang tahun ibu mertuanya. Si istri tahu bahwa ulang tahun itu tidak ada tuntunan dalam Islam, namun suami tetap ngotot, wis orane tuntunane kowe meyakini kuwi karepmu, sing penting ayo teko, wis kowe ning kono meneng wae karepmu, sing penting mukamu kelihatan, kowe setorai, wis ngono kok bapak ibuku keluarga besarku seneng. Istrinya tahu bahwa tanda kita itu selemah-lemah iman itu kita tidak hadir dalam kegiatan itu tanda kita punya selemah-lemah iman, tidak bisa menghentikan, tidak bisa ibaratnya menghentikan acara itu. Kalau saya hadir di situ meski hanya diam saja, selemah-lemah iman pun saya tidak punya, maka saya tidak bisa menghentikan ulang tahun di keluarga besar suami. Namun biar hati saya dalam hati tetap ada iman, meskipun lemah, saya tidak akan hadir di acara itu. Nah, kalau sudah begini cekcok ulang tahun apa elek itu ning kono isine ya ndonga panjang umur, mendoakan panjang umur dan sebagainya. Kan ya silaturahim, ketemu saudara-saudara di situ. Memang silaturahimnya dituntunkan, namun pertemuan itu terjadi karena ada satu kegiatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Ada kaidah usul yang mengatakan idzastama'al halal wal haram ghalabal haram al halal. Jika halal dan haram bertemu dalam satu waktu, maka yang haram mengalahkan yang halal. Silaturahim dituntunkan oleh agama kita, perbuatan baik, perbuatan halal. Ulang tahun tidak dituntunkan oleh agama kita. Ini bertemu, silaturahim kita ketemu dalam acara ulang tahun, tetapi pertemuannya karena ada acara ulang tahun itu. Nah, ini bertemu dua hal, halal dan haram, maka ghalabal haram al halal, yang haram menang atas yang halal. Dalam arti silaturahim yang halal itu memang dikalahkan karena adanya
acara yang haram itu tadi tidak dibenarkan oleh syariat. Nah, istrinya perang batin. Iki piye, di satu sisi suami dan keluarga besarnya, di satu sisi Allah dan Rasulullah. Tinggal pilih istrinya, pilih mana. Kalau pilih suami dan keluarga besarnya, Allah dan Rasul murka. Kalau pilih Allah dan Rasulnya, suami dan keluarga besarnya marah besar. Sehingga bisa terjadi perceraian padahal sudah punya anak. Nah, maka dari situ di majelis ini kita berusaha semaksimalnya untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga putra putri kita karena perbedaan paham dalam agama. Maka kita berusaha mencarikan jodoh untuk anak-anak kita dari warga MTA juga, biar sama pemahaman agamanya. Namun kalau ikhtiar sudah kita lakukan maksimal, namun ternyata Allah belum mengizinkan karena anak kita punya pilihan lain, ya, ngomong jenenge wis tresno cinta itu, mbok dinasehati kaya ngopo, karena wis kadung cinta, kadung tresno, kita sodorkan ayat, sodorkan hadis. Kalau hati sudah tertutup hawa nafsu, cinta apalagi pacaran dulu, wis mbok yang kita pilihkan mungkin secara wajah lebih cantik, namun anak kita wis pacaran dulu, wis ubyang-ubyung kesana kemari bertemu begitu rekat, begitu lengketnya, tetap sing paling ayu itu yo pacarnya, sing paling ganteng yo pacarnya. Orang itu kalau sudah dimabuk asmara, nah, karena hawa nafsu setan, hatinya tertutup sudah, maka ada istilah pepatah love is blind, nah itu kan, cinta itu buta, orang ngerti apa-apa, pokoknya karo kuwi. Bahkan ini yang sudah mapan, lebih ganteng, lebih cantik, ya lebih taat dalam beragama, sholatnya terjaga, wis ora peduli, pokoknya ya kuwi buta mata hatinya, padahal calonnya sholatnya orang genah, kedekatannya kepada Allah orang genah, setiap hari waktunya habis untuk berbuat maksiat kepada Allah, ning dia cinta pacaran ubyang-ubyung, apalagi kalau sudah sampai terjamah. Ya wis pokoke karo kuwi. Bapake ngetokke ayat, ngetokke hadis, entek-enteke anak sekarang itu kan berani. Pak, Bu, sing arep rabi ki sapa? Sing nglakoni ki sapa? Kula napa jenengan? Ya begitu. Maka love is blind, cinta itu buta. Buta terhadap kebenaran, buta terhadap kebaikan. Ya, kalau kita lihat itu, ya, sepasang remaja pemuda-pemudi yang bukan mahram kalau sedang dimabuk asmara, jangankan pemuda-pemudi, wong yang sudah punya suami, yang sudah punya istri saja, kalau nafsu, ya, didorong oleh nafsu, hatinya buta, suami suka istrinya orang lain, istri suka suaminya orang lain, itu ya seakan-akan dunia milik berdua kok, yang lain ngontrak kok. Kan begitu, nggak peduli kiwa tengen, ya, kanan kirinya Allah saja tidak dipedulikan, apalagi kanan kirinya, apalagi nasihat demi nasihat. Namun demikian, kalau memang sudah begitu, asal agama yang menjadi pilihan putra atau putri panjenengan tadi baik, sholat 5 waktunya terjaga dengan baik, maka ya sudah, doakan saja kepada Allah, mudah-mudahan Allah meridhoi, Allah merahmati, Allah menghadirkan tujuan dari pernikahan yang Allah tetapkan, yaitu sakinah, mawaddah, warohmah dalam rumah tangga putra putri panjenengan. Yang penting agamanya baik, sholatnya terjaga.
agama seseorang baik dan tidak itu titiannya mudah, lihat sholatnya. Sholatnya terjaga dengan baik atau tidak. Kalau sholatnya bolong-bolong atau waktu sholatnya terabaikan, suka menunda-nunda sholat, oh ya sudah, pasti tidak baik agamanya. Karena menurut sabda Nabi, awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah, fa in saluhat saluha sairu amalih, wa in fasadat fasada sairu amalih. Salat itu menjadi hal pertama yang dihisab oleh Allah di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Kalau salat seseorang itu baik, niscaya seluruh amalnya baik. Kalau salat seseorang itu buruk, niscaya seluruh amalnya buruk. Lawang solat itu puncak zikir kepada Allah itu solat. Aqimis sholata li dzikri, itu kata Allah dalam Quran surah Toha surah 20 ayat 14 itu. Dirikanlah solat untuk mengingatku. Artinya solat itu menjadi puncak zikir kita kepada Allah. Puncak zikrullah kita adalah solat. Karena sholat itu mencakup semuanya, istighfar ada di situ, tasbih ada di situ, tahlil ada di situ, tahmid ada di situ, ya, mohon perlindungan kepada Allah ada di situ semua dalam bacaan-bacaan sholat. Maka itu menjadi puncak zikir kita. Kalau ada orang yang sholat kok masih maksiat, maka bisa dikatakan agamanya tidak baik. Allah saja ditipu, apalagi hanya orang tua, apalagi orang lain. Ada orang sholat sudah melakukan puncak zikir, tetapi kok mulutnya masih keji, lisannya masih kotor, maka agamanya tidak baik. Allah saja hendak dikelabui, apalagi orang lain. Maka lihat, kalau calon yang menjadi pilihan tadi dari sisi waktunya saja sudah ngendi-ngendi, menunda-nunda, apalagi sampai meninggalkan, menyia-nyiakan waktu sholat, ya, lebih-lebih fungsi sholat mesti tidak akan berjalan dengan baik, yang tanha anil fahsya wal munkar itu. Maka lihat, selama sholatnya baik, terjaga dari sisi waktu, kemudian juga berfungsi, maka monggo kewajiban kepanjenengan tinggal mendoakan. Semoga Allah turunkan sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga putra putri panjenengan. Yang penting agamanya baik. Maka perlu digarisbawahi ya, bukan berarti putra putri kita menikah dengan di luar warga MTA tidak halal secara syariat, bukan itu, tetap halal secara syariat, ya. Namun cari agamanya yang baik, sholatnya yang baik, berfungsi betul. Adapun kita mewanti-wanti, memberikan nasihat, putra putri hendaknya dinikahkan dengan putra putri warga MTA juga, itu salah satu ikhtiar agar tidak terjadi perceraian, tidak terjadi percekcokan dalam rumah tangga putra putri kita hanya gara-gara berbeda dalam mengamalkan paham agama ini. Itu salah satu ikhtiar kita, sehingga penak sama-sama pemahamannya. Nanti kalau sudah ya offline, ya, pergi bersama boncengan suami istri pergi ke tempat kajian kita, atau saat ini sedang online saling mengingatkan, suami mengingatkan istri kalau saat ini jadwalnya online, kajian online, istri mengingatkan suami, mungkin suami karena sibuk ya. Meski online ini banyak kekurangannya, namun sebesar-besar ada kekurangannya, insya Allah banyak kelebihan yang Allah tetapkan. Meski online ini memang tidak seperti offline. Lawang offline saja juga banyak yang tidur, apalagi online. Ya, online ini tidak sedikit di antara kita, di antara panjenengan yang di sini metenteng ngomong, ya panjenengan dengarkan sambil rebahan, sambil longkang-longkang kaki, ucul kaos dan lain sebagainya, sambil ngorok-ngorok juga.
Sehingga ini seperti pengantar tidur, didongengke. Namun insya Allah meski dengan begitu, kita yakin meski hanya 10%, 20% tetap akan ada yang masuk. Doa kita kepada Allah begitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?